Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 30 Juni 2024 pukul 11 lewat 3 menit. Gua mau bahas saham EKAD, PT Eka Dharma Internasional. Nah, ini perusahaan bagus sebenarnya. Jadi waktu tahun 2018 ekuitasnya dia 700 miliar. Ini laporan keuangannya dalam rupiah ya guys ya. 700 miliar, perhatikan guys ya. Kemudian naik jadi 825, naik 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 naik. Saat ini ekuitasnya berada di angka 1,1 triliun. Jadi kalau misalkan lu lihat pertumbuhan, secara pertumbuhan ekuitasnya itu naik terus, naik 17%, 11% di tahun 2020, 2021 8% ya, hingga tahun 2023 3%. Nah, kalau kita rata-rata dari tahun 2019 ke 2023, pertumbuhan ekuitasnya itu ada di angka 9%. Rata-rata 9%. Hutangnya pun sedikit, guys. Jadi ini salah satu perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang bisa dikatakan perusahaan sangat sehat, perusahaan yang benar-benar sehat. Asetnya juga bertumbuh ya. Asetnya itu kalau kita lihat dari pertumbuhannya ya, itu ada di angka 7%-an secara 5 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Tahun 2024 belum ada datanya karena tahun 2024 ini baru berjalan satu semester. Nah, cuman yang jadi masalah ya, yang jadi masalah ini adalah pendapatannya turun terus guys. Jadi waktu tahun 2018 pendapatannya itu adalah di angka 700 miliar. Kemudian naik 758 miliar. Turun di tahun 2020, 2021 ya sampai sekarang di 254 miliar. Artinya apabila disetahunkan itu di angka 500 miliar. Nah, pertanyaannya begini, apakah ini masih prospek ke depannya? Dan apakah harga saat ini kan Ekat udah turun nih guys. Udah turun ya di angka 232. Apakah di harga saat ini sahamnya sudah murah? Gitu guys. Pertanyaannya begitu. Kalau misalkan gue gini guys, memang gue melihat, kalau gue ya guys ya, gue pribadi melihat ada beberapa hal yang menyebabkan pendapatan revenue ini turun. Yang pertama ya, packaging, banyak packaging yang melakukan efisiensi. Dulu guys ya, melakukan packaging itu dalam satu paket nih, katakanlah ada HP nih ya, atau ada Tupperware nih, botol minum di packaging, itu packagingnya bisa full, menyeluruh menyeluruh ya. Tapi saat ini coba dah lu beli paket deh, nggak banyak yang nggak keseluruhan ya, banyak yang nggak keseluruhan itu dilakukan perekat kayak begitu guys. Dulu hampir keseluruhan, sekarang sepertinya dari sellernya, dari perusahaan itu, dari perusahaan penjual ya, atau penjual melakukan efisiensi. Kemudian yang kedua ya, kan dia mengeluarkan produk Daimaru. Kalau misalkan lu tanya, coba lu tanya, karena gue juga beberapa kenal dengan orang atau seller ya, seller itu produknya memang terkenal lebih mahal dibandingkan kompetitor. Ada beberapa perekat-perekat lain yang harga jualnya lebih murah. Kemudian yang ketiga, daya beli masyarakat memang sedang turun. Kenapa? Karena kebutuhan lagi meningkat. Kebutuhan-kebutuhan pokok sedang meningkat. Kalau misalkan kebutuhan-kebutuhan pokok meningkat, ya, kebutuhan pangan meningkat, terutama pangan sih ya. BBM, apalagi kita dengar tuh ada berita beberapa SPBU yang di 1 September 2024 itu udah mulai tidak menjual Pertalite ya, tidak menjual Pertalite. Itu cuman sekedar cerita-cerita aja bahwa sebenarnya saat ini konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat itu meningkat, sehingga masyarakat pun akan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya sekunder. Nah, ini juga mempengaruhi. Maka dari itu, karena si seller menyadari bahwa oh, daya beli lagi turun nih, ya, sellernya juga melakukan efisiensi. Jadi poin pertama dan poin ketiga ini berkesinambungan, guys. Kalau gue melihatnya begitu, ya, banyak
konsumen yang mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya sekunder. Itu ngaruh loh guys. Jangan berpikir bahwa oh itu kejauhan bang, ini kan perusahaan perekat. Jangan berpikir seperti itu, bahwa saat ini itu ya daya beli masyarakat turun. Kita lihat banyak beberapa industri yang saat ini turun, sedikit banyak berpengaruh yuk terhadap industri ekat itu sendiri. Kayak gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih, kalau kalau berdasarkan pendapat gue pribadi, gue melihatnya begitu ya. Yang keempat ya silahkan lah kalau lu ada ya pendapat lain dan lain-lain lah. Tapi saat ini gue melihatnya seperti itu. Nah, sekarang kan pertanyaan kedua, apakah sahamnya saat ini sudah murah? Nah, kalau gue ngelihatnya gini guys, si Ekat ini ya, memang walaupun penjualannya turun, tapi Ekat ini memang berusaha dan berupaya untuk melakukan efisiensi. Terlihat dulu net profit marginnya ada di angka 9 persenan. 2018, 2019 di angka 9%. Naik sempat waktu pandemi terutama ya, di angka 13% hingga 16%. Orang lagi banyak duit karena kan cukup banyak duit nih di sini nih. Banyak orang di rumah, habis itu orang banyak belanja online juga. Banyak pengiriman, Ekat kena cuan. Nah, sekarang net profit marginnya ada di angka 16%. Ekat ini terlihat memang meskipun penjualannya ada penurunan, tapi dia melakukan efisiensi. Dan tidak bisa ditampilkan seperti yang tadi gue bilang, Ekat juga masih perusahaan yang sehat. Dia juga rutin membagikan dividen dengan dividen payout ratio rata-rata ada di angka 40%-an. Nah, jadi kan kita udah tahu nih, ini perusahaan sehat, nggak ada masalah. Meskipun gue bilang penjualannya turun, perekat tetap dibutuhkan dalam beberapa waktu ke depan. Kita udah tahu kondisinya. Jadi kalau gue sih gini guys ya, ketika menemukan harga saham atau menemukan perusahaan yang murah, sehat, bagus, nggak ada masalah, rumus gue gampang. Kalau misalkan memang dia dijual di PBV 0,6, itu udah murah, gitu guys. Itu udah murah. Ingat nggak waktu itu? Ini sedikit gue cerita ke saham lain ya guys, saham lain yang berbeda industri, kayak SMGR, ya SMGR. SMGR itu mantul ketika di PBV 0,6 loh. Kemudian Pegas itu waktu di angka 1100 ya, itu BBV-nya dia 0,6 dan dia naik lagi, sekarang Pegas di harga 1500. Nah, Ekat juga sama. Dia mantul di harga 212. Waktu BBV-nya ada di angka 0,66. Kemudian apa lagi? Bluebird, tahu Bluebird ya? Bluebird mantul juga waktu PBV-nya 0,6 gitu. Jadi selain kita melihat dari potensi dividen yang dibagikan, kita juga harus melihat dari PBV yang biasanya perusahaan-perusahaan bagus nggak ada masalah itu sahamnya mantul. Nah, kalau dilihat ya memang selain book value-nya naik terus, karena kan ekuitasnya naik, PBV-nya si Ekat karena sahamnya turun, ya PBV-nya juga jadi murah. Kalau PBV dari tahun 2018 itu rata-rata di angka 0,91. Artinya saat ini di harga 232, Ekat menarik. Kayak begitu guys. Cuman tetap harus dilihat nanti di kuartal 3 dan kuartal 4. Bagaimana kinerjanya. Kalau misalkan memang turunnya dalam EPS-nya, ya sahamnya berpotensi untuk turun. Cuman kalau misalkan Ekat ya dia sahamnya nggak punya hutang, nggak punya beban yang banyak di luar kegiatan operasionalnya, harusnya kalaupun memang turunnya nggak jeblok-jeblok amat. Kayak gitu guys. Jadi di harga saat ini sebenarnya Ekat masih bisa naik atau bisa mantul. Kayak begitu. Ya bisa nggak berharap dia balik lagi ke angka 200. PBV 0,62 atau 212 lah, seperti waktu dia mantul beberapa bulan sebelumnya. Ya kalau misalkan bisa dikasih harga segitu, kita nawar, lebih bagus gitu. Cuman tetap industri Ekat ke depannya masih dibutuhkan karena perekat. Oke guys, itu mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.